Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anak, apa kabar semuanya? Bunda Rani doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, hari ini Bunda Rani akan menjelaskan materi PAI. Minggu lalu kita sudah belajar tentang surat At-Tin. Alhamdulillah kalian semua sudah memahami materinya. Oke, kita kembali ke buku. Untuk bab kedua, kita belajar tentang beriman pada kitab-kitab Allah. Nah, silakan kalian simak penjelasan berikut ini. Berikut ini adalah kompetensi dasar yang harus kamu ketahui. 3.3 Memahami makna beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. 4.3 Menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Gambar-gambar ini merupakan ilustrasi kondisi masa jahiliyah sebelum mengenal agama tauhid, mulai dari menyembah patung, kebiasaan mengkonsumsi khamar, berjudi, dan sebagainya. Inilah menjadi sebab Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk mengatur kehidupan manusia menjadi lebih baik. Hal ini kemudian dipertegas oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 16. Mari bersama-sama kita membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16 tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi, memberi petunjuk, bihillahu, dengan kitabnya oleh Allah, manittaba'a, siapa yang mengikuti, ridwanahu, keriduannya, subulas salami, ke jalan keselamatan, wa yukhrijuhum, dan mengeluarkan mereka, minaz zulumati, dari kegelapan, ilan nuri, kepada cahaya biidnihi, dengan izinnya, wa yahdihim, dan memberi petunjuk mereka, ila sirotim, ke jalan mustaqim, yang lurus. Arti lengkapnya adalah sebagai berikut. Dengan kitab itulah Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Silakan kamu perhatikan peta konsep berikut ini. Kitab dibagi atas 4, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Tursina, Mesir pada abad ke-12 sebelum Masehi berbahasa Ibrani untuk bangsa Bani Israel, berisi 7 larangan dan 3 perintah. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan di daerah Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi. Ditulis dalam bahasa Kipti untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan di daerah Yerusalem pada abad ke-1 Masehi sebagai pedoman pengikut kaum Nasrani, berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Dan terakhir adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi selama kurun waktu 611 sampai 632 Masehi. Kitab ini diturunkan untuk seluruh umat sebagai penyempurna kitab sebelumnya yang berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalat. Selanjutnya kita masuk kepada kandungan kitab-kitab Allah. Kitab Taurat. Ada 10 perintah Tuhan di dalam kitab Taurat. Perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah SWT dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan terakhir larangan mengambil hak orang lain. Selanjutnya adalah kitab Zabur, berisi kumpulan puji-pujian atas segala nikmatnya dan zikir, doa, nasihat, serta hikmah. Kitab Injil, isinya adalah perintah untuk kembali mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum
dunia dan akhirat. Lalu bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Yang pertama adalah membaca Al-Quran secara rutin. Yang kedua, memahami isi Al-Quran. Dan yang ketiga, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu apa perbedaan antara kitab dan suhuf? Yaitu isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Kitab sudah dibukukan, sementara suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Adapun dalil tentang benar adanya suhuf terdapat di dalam surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafi suhufil ula. Sesungguhnya ini terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Di antara nabi dan rasul yang menerima suhuf sebagai berikut. Nabi Ibrahim 10 suhuf dan Nabi Musa 10 suhuf. Jadi apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab Allah? Adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci tersebut dan meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir yaitu Al-Quran. Adapun yang menjadi hikmah beriman kepada kitab Allah adalah sebagai berikut. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Manusia dapat mengetahui betapa besar perhatian dan kasih sayang Allah terhadap hamba dan makhluknya. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesabaran dalam menerima ujian, cobaan, dan musibah yang menimpa diri. Anak, itu tadi materi yang Bunda Rani share untuk kalian semua. Mudah-mudahan kalian bisa menerima materinya dengan baik. Nanti Bunda Rani akan share tugas buat kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, berikut tugas PAID untuk hari ini. Silakan hafalkan nama kitab-kitab Allah beserta para rasul yang menerimanya. Kirimkan via voice note ke guru PAID kelasnya masing-masing ya. Untuk kelas 5A, kirimkan ke Bu Sifta, 5B ke Pak Boni, dan 5C ke Bunda Rani sendiri. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan.